Perkenalkan, nama saya Gusti Ayamari Prasista, nomor absen 12 dari kelas 10 MIPA 6. Letak geografis Kerajaan Sriwijaya yaitu di Sumatera Selatan. Pusat pemerintahannya di tepi Sungai Musi atau sekitar kota Palembang. Sekarang, di tepi Sungai Musi, pengaruh Kerajaan Sriwijaya terus meluas hingga mencakup Selat Sunda, Selat Bangka, dan lain-lain. Luas wilayah laut yang dikuasai Kerajaan Sriwijaya menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim yang terbesar. Kata Sriwijaya dalam bahasa Sanskerta, Sri yang artinya gemilang dan Wijaya yang artinya kemenangan. Jadi nama dari Sriwijaya bermakna kemenangan yang gilang gemilang. Perkenalkan, nama saya Nikada Ira Murniasi, kelas 10 MIPA 6, absen 26. Di sini saya akan menjelaskan tentang peninggalan sejarah Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, sumber dari dalam negeri yaitu berupa prasasti. Yang pertama, prasasti Telaga Batu. Secara garis besar, isi prasasti mengenai kutukan terhadap siapa saja yang melakukan kejahatan di Kerajaan Sriwijaya dan tidak taat kepada perintah raja. Prasasti Telaga Batu ditemukan di Palembang. Kedua, prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di tepi Sungai Tatang, dekat Palembang. Prasasti Kedukan Bukit berangkat tahun 605 Saka atau 683 Masehi. Isi prasasti menerangkan bahwa seorang bernama Dapun Dahyang mengadakan perjalanan suci menggunakan perahu. Dapun Dahyang berangkat dari Minangkabau dengan membawa tentara 20.000 personel. Ketiga, prasasti Karangberahi. Prasasti Karangberahi berangkat tahun 608 Saka atau 686 Masehi dan ditemukan di Jambi. Isi prasasti Karangberahi sama dengan isi prasasti Kota Kapur. Keempat, prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur berangkat tahun 608 Saka atau 686 Masehi dan ditemukan di Pulau Bangka. Isi prasasti Kota Kapur terutama mengenai permintaan kepada para dewa untuk menjaga kesatuan Sriwijaya dan menghukum setiap orang yang bermaksud jahat. Kelima, prasasti Palas Pasemah. Prasasti kelima yang merupakan sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya dari dalam negeri, yaitu prasasti Palas Pasemah. Prasasti ini ditemukan di tepi Sungai Pisang atau Lampung. Keenam, prasasti Talang Tuo. Prasasti Talang Tuo berangkat tahun 606 Saka atau 684 Masehi dan ditemukan di sebelah barat kota Palembang di daerah Talang Tuo. Prasasti ini menyebutkan tentang pembangunan sebuah taman yang disebut Sri Kshetra yang dibuat oleh Dapun Dahyang Sri Jayanaga. Yang kedua, ada sumber dari luar negeri. Sumber sejarah yang menjelaskan keberadaan Kerajaan Sriwijaya yang dapat diketahui dari berita asing. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim dengan letak yang sangat strategis sehingga banyak pedagang asing yang datang untuk melakukan perdagangan. Dengan adanya aktivitas perdagangan tersebut, banyak ditemukan informasi mengenai kebudayaan Kerajaan Sriwijaya dari berita asing seperti berita Arab, Cina, dan India. Adapun sumber prasasti dari luar negeri, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, prasasti Nalanda yang ditemukan di India Timur. Prasasti ini berisikan mengenai pemberian penghargaan kepada Raja Balaputradewa oleh Raja Dewa Paladewa dari India. Yang kedua, prasasti Kanton yang ditemukan di Kanton, Cina dengan isi pemberian bantuan oleh Raja Sriwijaya dalam memperbaiki kuil di Kanton. Yang ketiga, prasasti Ligor yang ditemukan di daerah Tanah Genting, Thailand. Prasasti ini berisi mengenai keagungan Raja Wisnu beserta keluarganya. Yang keempat, prasasti Leiden adalah prasasti yang ditemukan di India dan berisi mengenai peresmian wihara yang diminta oleh Raja Sriwijaya. Perkenalkan, nama saya Nikita Dinda Rasyani Putri, nomor absen 27. Di sini saya akan mempresentasikan keadaan sosial Kerajaan Sriwijaya. Kehidupan sosial Kerajaan Sriwijaya berbaur dengan para pedagang dari luar. Karena saat itu, wilayah tersebut merupakan pelabuhan bagi kapal-kapal asing yang singgah. Kemungkinan bahasa yang berkembang adalah bahasa Melayu kuno. Mereka menggunakan bahasa tersebut untuk berkomunikasi dengan para pedagang. Budaya asing, khususnya dari India, berkembang di wilayah Sriwijaya. Contohnya, penggunaan nama-nama khas India dan pengaruh agama Hindu-Buddha semakin menyebar menyeluruh, baik masyarakat maupun di dalam kerajaan. Itsing, orang Cina yang pernah singgah di Kerajaan Sriwijaya, juga menjelaskan bahwa banyak para pendeta dari luar yang berdatangan untuk berguru atau belajar bahasa Sanskerta dan mempelajari kitab kehidupan agama di Kerajaan Sriwijaya.
Agama yang dianut oleh masyarakat Kerajaan Sriwijaya adalah Hindu dan Buddha. Masuknya agama Hindu dan Buddha dibawa oleh para pedagang dari India. Dikutip dari Wikipedia, agama pertama yang dianut adalah agama Hindu. Kemudian, menurut catatan Itsing, pada perkembangan selanjutnya agama Buddha mendominasi kehidupan masyarakat Sriwijaya. Kehidupan agama di Kerajaan Sriwijaya dipengaruhi oleh letaknya yang strategis. Agama-agama yang dianut merupakan hasil dari campur baur dengan pedagang dari India dalam kegiatan perdagangan. Namun, pada perkembangan selanjutnya, banyak pedagang dari Timur Tengah yang berdatangan. Awalnya dengan tujuan untuk berdagang, tapi lama-kelamaan pengaruh Islam berkembang. Hal ini mengakibatkan munculnya kerajaan-kerajaan Islam pada masa keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Giri Raka Putra, absen 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan politik. Kehidupan politik. Raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Sriwijaya adalah Dapuntahnya, Balaputra Dewa, dan Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Pada sekitar abad ke-7, Dapundah yang banyak melakukan usaha untuk memperluas daerah. Berikut adalah daerah-daerah yang berhasil dikuasai. Yang pertama, Tulang Bawang terletak di daerah Lampung. Yang kedua, daerah Kedah terletak di pantai barat Semenanjung Melayu. Daerah Kedah tersebut sangat penting artinya bagi usaha pengembangan perdagangan dengan India. Penaklukan Sriwijaya atas Kedah menurut Itsing berlangsung antara tahun 682 sampai 685 Masehi. Yang ketiga, Pulau Bangka yang terletak di pertemuan jalan perdagangan internasional atau merupakan daerah yang sangat penting. Berdasarkan prasasti Kota Kapur, Pulau Bangka dapat dikuasai Sriwijaya pada tahun 686 Masehi. Diceritakan juga Sriwijaya berusaha menaklukkan bumi Java yang tidak setia kepada Sriwijaya. Bumi Java yang dimaksud yaitu Jawa atau khususnya Jawa bagian barat. Yang keempat, ada Jambi yang terletak di tepi sungai Batanghari. Jambi memiliki kedudukan yang penting terutama untuk memperlancar perdagangan di pantai timur Sumatera. Penaklukan Jambi dilakukan kira-kira pada tahun 686 Masehi atau prasasti Karangberahi. Yang kelima, ada Tanah Genting Kera. Penguasaan Tanah Genting Kera ini dapat diketahui dari prasasti Ligor yang berangka tahun 775 Masehi. Kedudukan Tanah Genting Kera sangat penting. Hal ini karena jarak antara pantai barat dan pantai timur Tanah Genting Kera sangat dekat sehingga para pedagang dari Cina berlabuh dulu di pantai dan membongkar barang dagangannya untuk diangkut dan pedati ke pantai barat. Selanjutnya mereka berlayar ke India. Yang keenam, Kerajaan Kalingga dan Kerajaan Mataram kuno. Menurut berita Cina diterangkan bahwa adanya serangan dari barat sehingga mendesak Kerajaan Kalingga pindah ke sebelah timur. Diduga yang melakukan serangan tersebut adalah Sriwijaya. Sriwijaya ingin menguasai Jawa bagian tengah karena pantai utara Jawa bagian tengah juga merupakan jalur perdagangan yang penting. Pada abad ke-8 dan ke-9, Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa dari dinasti Syailendra. Raja Balaputra Dewa merupakan raja yang cekap dalam memerintah dan berhasil menjadikan Sriwijaya kerajaan besar. Untuk kepentingan Kerajaan Balaputra Dewa banyak mengirim para pemuda untuk belajar di India. Untuk menampung para pemuda Sriwijaya yang belajar di Nalanda, Raja Putra Dewa mendirikan sebuah asrama. Pada masa Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan, wilayah kekuasaan cukup luas. Daerah-daerah kekuasaan Sriwijaya antara lain Sumatera, pulau-pulau sekitar Jawa bagian barat, sebagian Jawa bagian tengah, sebagian Kalimantan Semenanjung Melayu,
dan hampir seluruh perairan Nusantara. Oleh Muhammad Yamin, Sriwijaya disebut sebagai negara nasional yang pertama. Sekian dari saya. Halo, perkenalkan nama saya Pandi Putra Yundira Dewi, nomor absen 36 dari kelas 10 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan keadaan masyarakat Kerajaan Sriwijaya. Untuk meningkatkan kehidupan sosial masyarakatnya, Kerajaan Sriwijaya mengadakan hubungan dengan kerajaan di sekitarnya dan mengembangkan pendidikan. Hasil budaya peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang penting berupa prasasti, arca Buddha di Bukit Siguntang, bangunan suci di Jambi, kompleks Candi Muara Takus, dan beberapa bangunan suci di Gunung Tua atau Padang Lawang, Biaro Bahal, dan arca Avalokiteswara di Tapanuli Selatan. Kerajaan Sriwijaya dapat berkembang menjadi kerajaan yang besar karena didukung oleh beberapa faktor. Faktor-faktor pendukung tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, letak Sriwijaya sangat strategis, yaitu berada di jalur lalu lintas perdagangan antara India dan Cina. Yang kedua, runtuhnya kerajaan Funan di Indochina atau Vietnam. Yang ketiga, majunya aktivitas pelayaran serta perdagangan antara India dan Cina. Yang keempat, memiliki armada laut yang kuat. Dan yang kelima, melayani distribusi ke berbagai wilayah di Nusantara. Kejayaan Kerajaan Sriwijaya dapat dilihat pada bidang-bidang di bawah ini. Yang pertama, pada bidang politik. Menurut George Codis, seorang sarjana Prancis, faktor penting yang menyebabkan Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar karena runtuhnya kerajaan Funan di Indochina. Dengan runtuhnya kerajaan Funan dimanfaatkan oleh Sriwijaya untuk mengisi kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan oleh kerajaan Funan. Dengan begitu, kerajaan Sriwijaya menjadi penguasa tunggal atas sektor politik, perdagangan, pelayaran, dan kebudayaan di daerah Lautan Selatan. Dengan majunya perdagangan dan pelayaran, Sriwijaya mempunyai pengaruh politik yang cukup besar di kawasan Asia Tenggara pada saat itu. Yang kedua, pada bidang ekonomi. Di wilayah perairan Asia Tenggara, kerajaan Sriwijaya menguasai perdagangan nasional dan internasional. Perairan Laut Natuna, Selat Malaka, Laut Jawa, dan Selat Sunda berada di bawah kekuasaan Sriwijaya. Yang ketiga, pada bidang agama, kerajaan Sriwijaya menjadi pusat agama Buddha Mahayana di Asia Tenggara. Salah satu guru yang terkenal adalah Dharma Kirti. Terima kasih. Menurut derita Cina atau Chow Yukua, pada akhir abad ke-12 Masehi, kerajaan Sriwijaya mengalami masa kemunduran. Hal tersebut diperkuat dengan kitab sejarah dari dinasti Sung yang menyatakan bahwa Sriwijaya mengirimkan utusan yang terakhir pada tahun 1178. Berikut hal-hal yang menyebabkan kemunduran kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, kerajaan Sriwijaya berulang-ulang diserang oleh kerajaan Kolamandala dari India. Yang kedua, kerajaan takluk Sriwijaya atau Sunda, Jambi, dan lain-lain banyak yang melepaskan diri dari Sriwijaya. Yang ketiga, terdesak oleh perkembangan kerajaan di Thailand yang meluaskan pengaruhnya ke arah selatan atau Semenanjung Malaya. Yang keempat, kerajaan Sriwijaya terdesak dengan pengaruh kerajaan Singasari yang menjalin hubungan dengan kerajaan Melayu Jambi. Yang kelima, mundurnya perekonomian dan perdagangan kerajaan Sriwijaya karena bandar-bandar pentingnya sudah melepaskan diri dari kerajaan Sriwijaya.